Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dari hari ke hari sepanjang minggu yang berlalu. Tuhan sudah menyertai dan menolong kita semua. Dan saat ini kita ada, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, kami bersuka cita karena kasih-Mu. Engkau sungguh baik buat kami. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berkati dan urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Tertulis demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota paling tenang di dunia ini menurut survei adalah Zurich di Swiss. Suasana di sana jauh dari kebisingan. Dan ruangan yang paling tenang di dunia adalah ruang anechoik di Laboratorium Orfield di wilayah Minnesota, Amerika Serikat. Sedemikian tenangnya ruangan ini, sampai-sampai orang yang berada di ruangan tersebut dapat mendengar suara organ perutnya, suara jantungnya, bahkan suara aliran darah dalam tubuhnya sendiri. Bicara tentang ketenangan, banyak orang yang mencari ketenangan dalam hidup. Siapa yang tidak ingin ketenangan? Kita semua merindukan ketenangan di tengah-tengah berbagai situasi dunia yang sibuk dan melelahkan. Kita bisa pergi ke desa atau ke pegunungan yang sepi. Kita bisa menjauh ke tempat yang terpencil, tapi ketenangan, kelegaan, kedamaian yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini, terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Di situ tertulis, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan, dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan." Tuhan Yesus mengajak semua orang, termasuk saudara dan saya, untuk datang kepadanya. Semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban hidup. Siapa yang tidak merasa lelah dan tidak berbeban dalam hidup ini? Semua orang punya beban. Beban masalah, beban pekerjaan, beban studi, beban tanggung jawab, beban keuangan, beban penyakit, beban-beban dosa, dan berbagai beban lainnya. Kita semuanya punya beban, tidak terkecuali. Dan karena itu kita semua perlu meresponi ajakan dan panggilan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya dengan cara percaya kepadanya dan hidup dalam kasih anugerah-Nya. Ajakan ini merupakan ajakan yang luar biasa dari Tuhan. Setelah perkataannya yang luar biasa di ayat yang sebelumnya, di situ Tuhan menyatakan bahwa semua ada dalam tangannya, yang berarti bahwa semua ada dalam kekuasaannya. Tuhan mengajak kita untuk belajar padanya dan memikul kuknya, yaitu menerima perintahnya sebagai suatu kuk yang kita pikul dalam hidup kita. Namun bukan sebagai beban yang berat, melainkan beban yang ringan. Tuhan mau agar kita mengikuti teladannya, bukan dalam hal teladan berpakaian, berkumis, berjenggot, rambut panjang, atau hal lainnya.
tapi teladan dalam sikap kasih, dalam kerendahan hati dan dalam melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang pada Tuhan Yesus, karena di dalam hadirat-Nya kita disegarkan, kita dapat ketenangan, kita mengalami sukacita dan damai sejahtera sorga. Tinggallah selalu di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan dan kesegaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Sungguh luar biasa kuasa firman-Mu. Kami dilawat, kami diubahkan. Di dalam firman Tuhan, kami mendapatkan pertolongan. Ada terobosan dalam hidup kami. Engkaulah firman yang hidup, yang telah datang ke dunia untuk memberikan jalan kepada kami dan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami datang dan mau tinggal di dalam firman-Mu. Kami mau memikul kuk yang Engkau pasang. Kami mau mengikuti firman-Mu. Kami mau taat ya Tuhan. Firman-Mu, yaitu kuk yang Tuhan taruhkan atas kami adalah ringan. Firman-Mu bukan hal yang berat untuk kami kerjakan. Firman-Mu adalah sukacita kami. Firman-Mu membawa kami kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk ketenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kesegaran di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, yang kami alami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Dan sepanjang minggu yang berjalan, biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami, memberikan kami kekuatan, dan menjadikan kami pemenang-pemenang. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan yang heran dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.